Jadi kalau kita mau imunisasi ya, pasti kita itu informed consent atau memberikan penjelasan pada orang tua. Jadi sebagai dokter, sebagai petugas medis, kita akan melakukan informed consent dulu, penjelasan apa itu vaksin, apa yang mau diberikan. Bu, ini nanti muncul bisulnya ini nggak langsung sekarang gitu. Jangan lupa untuk memberikan vaksinasi pada bayi dan anak Anda secara lengkap. Jangan ragu untuk melakukan imunisasi. Saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk melakukan imunisasi, apalagi 5 dasar imunisasi yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, saya Windy Sustiarto yang akan membawakan podcast pada hari ini. Nah, sobat saja di rumah, kebetulan kita ini sekarang memperingati Hari Imunisasi Sedunia. Nah, pentingnya imunisasi bagi anak dan bayi itu supaya terhindar dari penyakit menular ataupun berbahaya. Nah, pentingnya informasi seperti ini khususnya masyarakat dan orang tua agar terhindar juga dari stigma-stigma yang berbahaya. Imunisasi seperti apa, terus bahayanya imunisasi itu seperti apa, dan pentingnya imunisasi itu seperti apa. Nah, kebetulan saya sekarang nggak sendirian, saya sudah didampingi oleh dokter spesialis anak dan beliau sudah praktik juga di rumah sakit UMM. Gak usah lama-lama lagi deh. Langsung aja kita sambut Dr. Anissa Ahsanah, spesialis anak. Selamat datang Dr. Anissa. Halo, selamat datang. Halo Dok, selamat datang. Ya. Ketemu di perbincangannya deh, kayak biasanya kan ketemu di ruangan. Iya. Sekarang kita berbincang-bincang terkait imunisasi ini, Dok. Nah, sebelum kita mengorek lebih dalam lagi imunisasi itu, saya mau tanya sih, Dok, mengapa imunisasi pada khususnya pada balita itu sangat penting sekali? Silakan, Dokter. Oke. Makasih ya Mas Wen. Ya, jadi imunisasi ya, kalau kita bilang tentang imunisasi, imunisasi itu sebenarnya kita kan mau berikan kekebalan secara pasif ya kepada seorang bayi atau anak. Jadi dia kenapa kok penting diberikan? Karena dengan adanya imunisasi itu, maka seorang bayi atau anak itu dia mendapatkan kekebalan sebelum nantinya mungkin dia kena penyakit yang dari alami ya, maksudnya kena penyakit dia sakit, memang seperti itu. Sehingga kalau misalkan sudah diberikan imunisasi, dia sudah lebih terlindungi kayak gitu. Jadi istilahnya imunisasi itu tameng buat betul. Bagi anak itu sendiri. Payungnya lah ya. Payungnya sendiri. Oke, mungkin Dokter Anissa juga bisa menjelaskan nih Dok, untuk sobat sehat yang di rumah, program imunisasi dasar lengkap saat ini itu apa aja Dok yang sudah dicanangkan oleh pemerintah? Oke, kalau kita bicara tentang imunisasi dasar yang lengkap ya, itu ada 5 ya basicnya. Ada 5. Yang pertama itu ya BCG sama polio yang biasanya diberikan pada anak usia 0 bulan sampai 1 bulan. Kemudian ada juga hepatitis B ya. Jadi hepatitis B itu juga diberikan pada usia 0 bulan. Kemudian ada DPT dan juga ada campak. Jadi itu. Tapi sekarang pemerintah juga ada yang di puskesmas itu Mas yang udah tercover ya oleh pemerintah dan bisa didapatkan oleh orang tua di puskesmas, yaitu vaksin PCV dan rotavirus. Jadi ya sejak tahun 2022 itu sudah masuk di puskesmas. Jadi sekarang orang tua juga sudah lebih bisa dapat vaksin lebih banyak nih kalau udah pergi ke puskesmas gitu. Dan itu semuanya gratis ya Dok ya? Oh, gratis. Gratis ya? Iya. Terus untuk yang paling utama nih Dok, yang paling wajib bagi anak-anak ataupun balita itu vaksin imunisasi apa Dok? Vaksin dasar pastinya wajib. Jadi wajib dilengkapi. 5 tadi itu ditambah 2 ya kan, yang tadi PCV sama rotavirus. Nah, nantinya ada yang namanya juga imunisasi tambahan. Kapan itu diberikan? Imunisasi tambahan bisa dimulai sejak usia 6 bulan. Jadi nanti itu bisa didapatkan di di rumah sakit atau di dokter spesialis anak, di praktek dokter spesialis anak. Contohnya apa? Vaksin influenza. Kemudian apalagi Japanese encephalitis JE. Kemudian apalagi misalkan varicella, hepatitis A, kemudian typhoid. Kemudian yang terbaru adalah dengue ya. Sekarang sudah bisa ya, sekarang lagi musim ya Mas ya. Musim sekali. Ini ruangan banyak banget Dok. Banyak banget pasti. Hampir separuh ruangan kita itu pasien demam berdarah. Jadi nggak salah kalau nantinya orang tua juga menambahkan itu. Jadi vaksin dengue. Vaksin dengue. Tapi bisa diberikan sejak usia 6 tahun. Oh, 6 tahun. Iya. Itu. Oke, jadi 5 dasar vaksin tuh buat sobat saya di rumah itu wajib. Tuh, jadi langsung aja datang ke puskesmas, langsung diperiksa ke anaknya. Oke Dokter, kita lakukan pertanyaan selanjutnya. Boleh dijelaskan nggak sih Dok, penyakit apa aja yang dapat dicegah dengan imunisasi?
Oke, jadi kalau kita bicara penyakit apa yang bisa dicegah pada imunisasi ya, dengan imunisasi adalah salah satunya adalah polio yang kemarin lagi ada supin polio nih ya, karena ada lagi wabah, jadi ada lagi anak yang kena polio, padahal sebenarnya Indonesia udah bebas polio tuh sejak 2005-2006 kejadian terakhirnya ya. Jadi kemarin polio lagi digalakkan lagi ya melalui supin yang 2 periode Januari sama Februari. Iya, karena ada anak yang kena ya di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, terus kemudian imunisasi apa saja tadi yang bisa mencegah penyakit ya tadi ya. Ya, jadi imunisasi yang 5 dasar tadi itu adalah juga vaksin yang atau imunisasi yang bisa kita berikan untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Berarti hepatitis B, kemudian polio, kemudian campak, BCG, DPT seperti itu. Oke, jadi 5 itu ya, Dok ya. Yes. Nah, benar nggak ada beberapa pertanyaan juga di Dok yang sempat masuk ke kita. Benar nggak sih, Dok, bayi dan balita yang tidak melakukan imunisasi lengkap rawan tertular penyakit? Atau ada orang yang tidak melakukan imunisasi lengkap tapi tidak terkena penyakit itu? Gimana, Dokter? Tanggapannya? Jadi pastinya ya kalau misalkan anak yang tidak diimunisasi, kemungkinan dia lebih bisa tertular penyakit-penyakit yang tadi bisa dicegah dengan imunisasi pasti lebih besar dong ya dibandingkan anak-anak yang dia dapat imunisasi karena dia sudah dapat kekebalan. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada anak yang dia itu nggak diimunisasi itu kok baik-baik aja ya. Jadi kita ingat lagi bahwa imunisasi itu juga ada yang dia bisa dicegah dari orang-orang. Kalau sekitarnya itu diimunisasi, maka anak ini terlindungi dari anak-anak lain yang diimunisasi di lingkungannya. Nah, jadi ada juga kekebalan yang seperti itu. Jadi kekebalan yang ada di masyarakat, di suatu kelompok yang kalau misalkan dia itu orang di sekelilingnya udah diimunisasi, maka orang yang nggak diimunisasi ini bisa dapat kekebalan dari orang lingkungannya. Kan lingkungannya nggak sakit, jadi dia juga nggak sakit. Jadi gitu. tamengnya dari orang luar sekitarnya juga. Betul. Ya, jadi anak yang nggak kena imunisasi itu dapat tameng dari lingkungan sekitar. Tapi alangkah lebih baiknya anak ini juga akan diimunisasi. Pastinya rekomendasinya adalah tetap diimunisasi. Ya, karena imunisasi itu pastinya akan memberikan perlindungan dan anak yang sudah diimunisasi itu akan resikonya lebih rendah untuk terkena penyakit tersebut. Oke. Dokter, untuk menangkal nih, Dok, stigma masyarakat khususnya orang tua terkait imunisasi, ada beberapa stigma juga yang mengaitkan kalau misalnya anak itu terkena imunisasi akan terkena penyakit lainnya. Nah, bisa nggak sih Dokter Anissa menghilangkan stigma itu, Dok? Mungkin dari apakah ada kontraindikasi terkait imunisasi itu? Oke. Jadi kalau kita mau imunisasi ya, pasti kita itu informed consent atau memberikan penjelasan pada orang tua. Jadi sebagai dokter, sebagai petugas medis, kita akan melakukan informed consent dulu, penjelasan apa itu vaksin, apa yang mau diberikan, apa tujuannya, bagaimana cara memberikannya, misalkan seperti itu, apa dosisnya, kemudian kita akan tanya-tanya, ada nggak sih kontraindikasi, misalkan anaknya sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, steroid misalkan, atau anak ini sedang mengalami penyakit-penyakit yang dia melemahkan imunitas, begitu. Jadi kita selalu nggak langsung suntik cus gitu aja, tapi kita sudah jadi informed consent. Nah, persetujuan atau informed consent dari orang tua itu nantinya kalau misalkan orang tuanya nggak setuju, ya kita harus tetap menjelaskan itu ya. Tapi hak itu ada di orang tua. Kalau misalkan dia tidak setuju, maka kita harus bertanya misalkan kenapa tidak menyetujui dan lain sebagainya. Alasannya harus ada seperti itu. Tapi penjelasan di awal ketika mau vaksinasi itu harus tetap dijelaskan, termasuk kontraindikasi. Kemudian nantinya mungkin ada kejadian imunisasi, jadi pasca imunisasinya itu apa, nah itu di ini. Jadi jangan sampai orang tua misalkan wah habis divaksin ini terus kemudian anak saya kok jadi kejang ya Dok, kemudian kok jadi mencret ya, gitu ya. Kan banyak yang beranggapan seperti itu kan Dok. Gue juga beberapa tenaga medis ataupun tenaga kesehatan juga kurangnya memberikan info konsen di awal sebelum pemberian imunisasi gitu ya Dok. Betul. Kadang juga ada gini Mas, istilahnya anak ini sebenarnya memang sudah punya kejang, tapi begitu diimunisasi mungkin dia demam, akhirnya kejangnya muncul. Tapi akhirnya orang tuanya karena tidak tahu atau tidak ada penjelasan yang jelas terhadap vaksin tersebut, maka orang tuanya bilang habis imunisasi anak saya jadi kejang Dok, kayak gitu. Jadi itulah kadang di masyarakat sesuatu kalau tidak dijelaskan dengan baik, maka orang awam bisa salah paham. Mungkin kalau misalnya dari tenaga kesehatannya sendiri tidak memberikan informasi yang baik, mungkin dari orang tua atau sobat sehat yang di rumah memiliki hak penuh untuk bertanya ya Dok ya. Memiliki hak penuh untuk bertanya seperti apa imunisasinya, kontraindikasinya seperti apa, nanti setelah imunisasi itu yang timbul itu seperti apa, kayak gitu ya Dok ya. Jadi mungkin
mungkin critical thinking sekarang di masyarakat itu juga sangat diperlukan sekali. Baik, kita akan mengulik beberapa imunisasi yang tadi Dr. Anissa sudah sebutkan ya. Yang pertama yaitu imunisasi BCG. Nah, ini kan biasanya kalau pada anak dan balita, bayi dan balita yang sudah diberikan imunisasi BCG itu akan timbul kayak bisul gitu, Mas. Iya, betul. Iya, jadi kayak bisul. Timbul apa ya? Iya, betul. Oke, jadi kalau memang ya BCG itu biasanya kan di awal-awal dia cuman kayak melenting gitu aja, jadi kayak isi cairan gitu. Cuman memang reaksinya itu baru ada di 6 sampai 8 minggu setelah penyuntikan. Nah, reaksinya itu lama. Jadi orang tua harus kita KIE, harus kita beritahu bahwa Bu, ini nanti muncul bisulnya ini nggak langsung sekarang gitu. Jadi nanti 6 minggu atau 8 minggu lagi itu baru muncul. Nah, lama banget tuh. Ya memang kayak gitu cara kerjanya. Itu nanti gitu. Kalau dijelaskan 1 semester sendiri. Jadi beberapa SKS ya? Iya, beberapa SKS kita belajar lagi imunologi nanti ya. Jadi kalau misalkan itu dia udah disuntikin, itu nanti akan muncul kayak bisul gede modelnya kayak gitu. Kadang itu ada bisulnya itu sampai pecah. Jadi kayak bernanah. Nah, itu untuk maaf Dok, saya potong. Itu ke semua badan atau satu tempat aja? Enggak, cuma lokal aja di area suntikan. Jadi cuma di lengan kanannya yang udah disuntikin BCG itu aja muncul reaksi tersebut. Normal ya? Itu normal. Itu reaksi yang wajar aja. Jadi orang tua tidak perlu panik ya, orang tua bisa lakukan kompres hangat seperti itu, kemudian bisa dibersihkan kalau misalkan dia sampai bernanah, asalkan anaknya tidak rewel, tidak demam dan lain sebagainya, itu bisa penanganannya di rumah. Tapi kalau misalkan orang tua panik, ya udah nggak apa-apa, bawa aja periksa. Nanti kita akan lihat lebih lanjut apakah memang itu reaksi BCG atau ada reaksi lain misalkan seperti itu. Tapi yang jelas nggak perlu panik ya, gitu. Memang reaksinya akan seperti itu. Nanti itu dia akan jadi scar, akan jadi keloid kayak yang di tangan kanan kita. Mas Benny pasti kalau lihat tangan kanannya itu kan pasti ada tatonya gitu ya. Itu tato BCG. Iya. Iya, itu vaksin BCG itu tatonya ya. Kayak gitu. Jadi gak usah khawatir ya buat mami-mami yang di rumah. Atau orang tua yang ada di rumah, kalau misalnya anaknya sudah divaksin BCG, ada kayak bisul, melenting, nanah, itu nggak masalah. Wajar. Kompres hangat aja ya. Oke dokter. Lanjut ke vaksin polio. Oke. Ini aman nggak sih dok setelah bayi atau balita yang setelah divaksin polio akan diberikan ASI? Aman nggak sih? Oke. Jadi memang ya sering sekali ya mama-mama itu nanya kalau misalnya dok ini anaknya baru minum susu nih, baru minum ASI nih, boleh nggak sih ditetesin polio kayak gitu? Memang sebenarnya vaksin polio itu dia bisa jadi ASI ya, zat di ASI itu ada yang bisa mengikat dari vaksin polio. Tetapi kalau misalkan itu dilakukan sudah lebih dari anak yang usianya sudah 1 minggu misalkan dia habis disusuin, itu masih boleh. Jadi tetap bisa diberikan ASI setelah dia diberikan vaksinasi polio. Oh, langsung tak apa-apa? Gak apa-apa. Ya, tapi kalau misalkan mau dijeda, misalkan mamanya jadi kok masih ragu gitu ya, boleh lah jeda 10 sampai 15 menit, modelnya seperti itu, supaya paling enggak misalkan nantinya anaknya habis menyusu kan dia kenyang, takutnya anaknya muntah, tapi sebenarnya tidak masalah dia langsung dikasihin ASI. Nah, kalau misalkan setelah polio itu kemudian ada anak itu muntah, ya kan, kadang ada tuh anak yang habis ditetesin terus dia muntah hoek kayak gitu ya. Nah, itu apakah harus diulang? Kalau dia muntahnya kurang dari 10 menit kita ulang dengan dosis yang sama 2 tetes. Tapi kalau sudah lebih dari itu tidak perlu. Jadi dia sudah masuk ke dalam tubuh kita. Baik. Jadi aman ya dok ya untuk vaksin polio langsung diberikan ASI nggak apa-apa. Kalau misalnya ada indikasi dia muntah sebelum 10 menit baru dikasih lagi. Kalau misalnya lebih dari itu nggak usah. Oke. Lanjut ke vaksin yang selanjutnya yaitu vaksin campak. Nah ini saya pernah dengar ada vaksin campak demam dan tidak demam. Itu gimana dokter? Itu vaksin dibahas betul. Demam. Jadi di orang awam itu terkenalnya vaksin demam sama tidak demam. Tapi kalau kita sebagai tenaga medis kita menjelaskannya adalah sebagai vaksin aseluler ataupun whole ya. Jadi whole seluler. Nah, yang tidak demam itu sebenarnya aseluler. Jadi dia tidak semua bagian dari bakterinya itu dia dimasuk di vaksin itu. Kalau yang whole seluler atau whole pertussis ya misalkan kayak itu DPT ya ini ya. Itu dia semuanya
dikasih sehingga menyebabkan reaksi demam. Vaksin mana yang dia demam atau tidak demam? Yang diberikan di puskesmas itu adalah yang whole pertussis, itu adalah yang demam. Ya, jadi dengan merek biasanya di puskesmas adalah Pentabio yang diberikan. Jadi dia isinya memang 5 vaksin. Biasanya memang dia akan ada muncul reaksi demam setelah penyuntikan. Nah, kalau misalkan yang diberikan di rumah sakit yang berbayar, yang bukan masuk program pemerintah, itu adalah yang aseluler. Nah, jadi itu ya, jadi misalkan ada demam pun dia tidak sampai tinggi dan tidak menyebabkan orang tua panik. Cuma panas-panas istilahnya panas-panas kuku. Iya, panas-panas kuku aja, nggak usah diobatin, nggak usah diapain, dia hilang. Tapi kebanyakan tidak menimbulkan demam. Jadi ada 2 ya dok ya? Iya. Vaksin demam dan tidak demam. Yang berbayar itu vaksin tidak demam, yang berbayar itu vaksin tidak demam. Ya, yang berbayar vaksin yang demam, yang whole pertussis. Kemudian kalau yang dia tidak demam, yang aseluler. Oke, Dokter Anissa. Yang terakhir dok, pesan-pesan untuk masyarakat di rumah tentang imunisasi ini sebelum kita tutup semua ini. Silakan dokter. Oke, jadi sobat sehat dan ayah bunda di rumah, jangan lupa untuk memberikan vaksinasi pada bayi dan anak Anda secara lengkap. Lengkapi vaksinasi atau imunisasi dasarnya bisa di puskesmas, posyandu, maupun di rumah sakit. Itu didapatkan secara gratis karena sudah tercover oleh pemerintah. Kemudian juga ayah bunda dan sobat sehat bisa melengkapi vaksinasi tambahan. Imunisasi tersebut diberikan untuk penyakit-penyakit lain yang juga bisa di-cover oleh imunisasi, sehingga seorang anak bisa terlindungi dan bebas dari penyakit-penyakit yang sering menulari mereka di kehidupannya. Terima kasih. Nah, itu ya sobat sehat di rumah, jangan ragu untuk melakukan imunisasi. Saya ingatkan lagi, jangan ragu untuk melakukan imunisasi, apalagi 5 dasar imunisasi yang penting. Polio, DPT, hepatitis, terus BCG sama campak. Itu wajib. Kalau misalnya kalian sayang anak dan sayang keluarga, lakukan imunisasi sejak dini. Oke, Dokter Anissa, terima kasih untuk masukannya. Nah, sebelum kita closing nih, Dok, Dokter Anissa bisa memberitahu nggak sih ke sobat sehat yang di rumah untuk jadwal pollingnya Dokter Anissa, dan ada program vaksin juga ya dok ya di rumah sakit ini ya? Ada. Jadi poli anak kita melayani vaksinasi, baik vaksinasi dasar maupun tambahan. Nanti akan dilayani oleh dokter spesialis anak. Kalau untuk jadwal praktek saya sendiri, saya berpraktek setiap hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Dan kalau mau vaksin BCG maupun MR, jadwal di rumah sakit kita adalah setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis. Ya, kalau BCG sama MR. Kalau vaksin lainnya bisa hari apapun. Untuk jadwal Dokter Anissa hari Senin sampai hari Jumat jam 7 sampai jam 9. Nah, untuk vaksin MR-nya itu setiap hari Kamis. Ya, sama BCG. Sama BCG ya, yang Kamis. Dokter Anissa, terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan di sela-sela kesibukannya Dokter Anissa. Dan untuk sobat saya di rumah, ingin podcast apa lagi? Next podcastnya seperti apa? Langsung aja komen di kolom komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen channel YouTube OMM Hospital. Saya Windy dan Dokter Anissa berdiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.